Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadith oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada ucapan Al-Imam As-Sabuni berikutnya. Kata beliau, wa sami'tul ustada Abu Mansur Muhammad bin Abdullah bin Hamshad al-alim az-zahid rahimahullah yaqul. Kata Imam As-Sabuni, aku pernah mendengar Ustadz Abu Mansur Muhammad bin Abdullah bin Hamshad al-alim az-zahid. Beliau berkata, sami'tu Abul Qasim Ja'far bin Ahmad al-Muqri ar-Razi yaqul. Aku pernah mendengar Abul Qasim Ja'far bin Ahmad al-Muqri ar-Razi, dia berkata, Quri'a ala Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi wa ana asma'u. Suatu ketika dibacakan kepada Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi, wa ana asma', dan aku mendengarkan ketika itu. Jadi Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi ini anaknya Abu Hatim ar-Razi. Anaknya Abu Hatim ar-Razi rahimana wa rahimahullah. Beliau punya kitab akidah. Kitab akidahnya itu bagus sekali, walaupun tipis. Kitab akidah yang beliau dengar dan beliau bertanya langsung kepada bapaknya dan kepada teman bapaknya, yaitu kepada Abu Hatim dan Abu Zur'ah, tentang permasalahan akidah. Lalu jawaban mereka itu beliau tulis dalam satu kitab kecil namanya Aslus Sunnah. Aslus Sunnah, kitab akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah Ashabul Hadith, ya. Nah, beliau Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi dibacakan kepada beliau, dan ketika itu Abul Qasim Ja'far bin Ahmad al-Muqri ar-Razi mendengarkan. Sami'tu abi yaqul, yakni aku mendengar bapakku berkata, ini Abu Hatim ar-Razi, ana bihi al-imam fi baladihi Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Handali ar-Razi. Yang dimaksudkan dengan abi, bapakku, oleh Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi di sini adalah Al-Imam Abu Hatim ar-Razi, namanya Muhammad bin Idris al-Handali. Yaqul, beliau berkata, ini Abu Hatim berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar.
tandanya ahlul bid'ah atau tanda-tanda ahlul bid'ah itu al-waqi'atu fi ahlil athar. Ini mereka menikam ahlul athar, itu mendiskreditkan ahlul athar, menghina, mencerca dan seterusnya. Wa alamatuz zanadiqah tasmiyatuhum ahlal athar hasyawiyah. Dan tandanya zanadiqah, orang-orang zindiq, itu tasmiyatuhum ahlal athar hasyawiyah. Mereka menamakan ahlul athar dengan sebutan atau gelar hasyawiyah. Hasyawiyah itu apa? Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu apa hasyawiyah. Al-hashwu itu sesuatu yang tidak berguna, bermanfaat. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang dangkal, tidak dalam pengetahuannya. Ya, kalau istilah sekarang itu ada sebagian orang yang tampil di sosial media itu sering menggelar orang-orang yang mempelajari ilmu hadis, yang berpegang teguh dengan manhaj yang benar, itu dengan gelar kurang jauh mainnya, ya, atau kurang jauh pikniknya, ya. Nah, yang dia maksudkan apa? Dia maksudkan orang-orang itu adalah orang-orang yang sedikit ilmunya, kerdil. Ini mirip, dia berjalan pada jalannya para pendahulu dia, yaitu dari kalangan zanadiqah, orang-orang zindiq, yang biasa menamakan ahlul hadis, menamakan orang-orang yang bertafaqquh fid din, meniti jalan para salafun as-salih dengan nama-nama dan lakap-lakap yang buruk, seperti orang-orang zanadiqah yang menamakan ahlul athar dengan nama hasyawiyah. Yuriduna bidzalika ibtalal athar, yang mereka inginkan adalah menolak athar, membatalkan athar, menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka kasih gelar yang buruk kepada orang yang mempelajari hadis Nabi. Mereka punya maksud terselubung. Maksudnya supaya apa yang dipelajari oleh orang-orang itu dengan sendirinya ditolak. Ya, kalau orangnya itu sudah gugur, ya berarti ilmunya juga gugur, gitu maksudnya. Ya. Nah. Kemudian kata al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlas sunnati mujabbirah. Dan tandanya qadariyah itu mereka menamakan ahlus sunnah dengan nama jabariyah, mujabbirah, jabariyah. Wa alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnati musyabbihah. Sementara tandanya jahmiyah itu mereka menamakan ahlu sunnah dengan julukan musyabbihah, tukang tasbih, orang-orang yang menyerupakan nama Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu tuduhan mereka kepada ahlu sunnah. Jadi kalau ahlu sunnah menetapkan bahwa Allah itu mempunyai pendengaran, Allah mempunyai tangan, ya, maka mereka mengatakan ini musyabbihah. Ini orang-orang ahlu sunnah ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Begitu tuduhan mereka. Nah, wa alamatur rafidah tasmiyatuhum ahlal athar nabitatan wa nasibatan. Dan tandanya rafidah, rafidah Syiah, salah satu sekte ekstrim dari sekte-sekte Syiah yang sampai sekarang ini masih hidup, ya, masih ada. Umumnya sekte Syiah itu punah, sudah punah. Sekte Zaidiyah itu sudah punah. Sekte yang masih hidup dan langgeng saat ini adalah sekte Rafidah, 12 imam. Mereka mengatakan tasmiyatuhum ahlal athar nabithatan wa nasibatan. Mereka menamakan ahlul athar dengan gelar atau nama nabitah dan nasibah. Nabitah itu ini tumbuhan yang tidak bermanfaat, ya, tumbuhan yang tidak bermanfaat, ini tidak ada gunanya.
orang-orang yang tidak ada harganya maksudnya. Wa nasibah, nasibah adalah orang-orang yang membenci ahlul bait. Jadi mereka memberikan gelar kepada ahlus sunnah itu orang-orang ahlul hadis dengan gelar nasibah, yaitu orang-orang yang membenci ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hakikatnya ahlus sunnah adalah orang-orang yang mencintai ahlul bait, dan mereka memasukkan kecintaan kepada ahlul bait dalam bab tersendiri dari bab-bab akidah, dari bab akidah. Kemudian kata Imam As-Sabuni, kata beliau, qultu ana wa kullu dzalika asabiyyatun wa la yalhaqu ahla sunnah. Jazakallahu khairan. Qultu ana wa kullu dzalika asabiyyatun wa la yalhaqu ahla sunnah illa ismun wahidun wa huwa ahlul hadis. Aku katakan, kata Imam As-Sabuni, semua itu, semua yang mereka tuduhkan dari istilah-istilah yang batil dan mengandung unsur kehinaan dan perendahan terhadap ahlul hadis itu adalah asabiyah, adalah asabiyah. La yalhaqu ahla sunnah illa ismun wahid. Ya, dan tidak disematkan kepada ahlu sunnah melainkan satu nama saja. Ahlu sunnah tidak layak untuk disematkan kepada mereka gelar-gelar yang buruk, baik hasyawiyah, baik musyabbihah, ya, baik nasibah, semua itu tidak layak dinisbatkan kepada ahlu sunnah. Yang layak dinisbatkan kepada ahlu sunnah satu nama saja, yaitu apa? Wa huwa ahlul hadis, yaitu ahlul hadis. Naam. Taib, ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kita lihat ya keterangan, kita jelaskan keterangan daripada Al-Imam As-Sabuni ini. Yang pertama, Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahallah, beliau menyebutkan bagaimana ahlul bid'ah mereka menuduh ahlu sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Dan yang beliau katakan ini bukan semata-mata hasil ijtihad dari beliau Al-Imam As-Sabuni, tetapi beliau menukil perkataan orang yang lebih alim dari beliau. Beliau menukil orang yang lebih alim dari beliau, yaitu ucapannya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam Ahlul Jar wa Ta'dil, imam ya di antara imam-imam Ahlul Hadis, di mana Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi menerangkan kepada kita di antara ciri khas Ahlul Bid'ah. Secara umum, ciri khas Ahlul Bid'ah itu mereka mendiskreditkan Ahlu Sunnah. Mereka menghina Ashabul Hadis. Orang-orang yang berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, meniti jalan para salaf, itu selalu dicerca oleh mereka, dicela, dihina, didiskreditkan ya oleh mereka dengan cara diberikan lakap-lakap yang buruk, penamaan-penamaan yang buruk ya. Tetapi kita telah katakan bahwa satu kaidah yang paling terpenting ketika kita memahami kebenaran itu, yang paling pertama, kebenaran itu kita tidak melihatnya semata-mata pada orang, tidak ya. Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama, al-haqqu la yu'rafu birrijal, kebenaran itu tidak bisa dikenal dengan orang, tetapi i'rifil haqqa ta'rifur rijal, ketahuilah kebenaran, niscaya engkau akan mengetahui siapa pemilik kebenaran itu ya. Nah demikian pula kita tidak terkecoh dengan nama-nama, kita tidak terkecoh dengan nama-nama, nama, klaim dan seterusnya, kita tidak terkecoh dengan yang demikian. Sebab nama bisa saja berganti, nama bisa saja berganti, tuduhan bisa saja dilemparkan kepada siapa saja, bisa saja. Tetapi yang paling terpenting adalah hakikat. Apakah tuduhan itu layak disematkan kepadanya atau tidak? Ya. Nah, sebab itu ya ikhwan, kalau kita terkecoh dengan penampilan, apa kata istilah sekarang itu casing ya. Kalau kita terkecoh dengan casing, maka
kita akan tertipu dengan sepak terjangnya ahlul bid'ah. Kenapa? Karena ahlul bid'ah tidak tanggung-tanggung, lisan mereka sangat kotor terhadap ahlul haq. Ya, mereka dengan seenaknya memberikan gelar-gelar yang buruk kepada ahlul haq. Kalau antum hidup di negeri Yaman, ya, negeri Yaman bahkan sampai saat ini, kita tidak bicara yang lalu-lalu, ya, kita bicara sampai saat ini, itu ketika peristiwa terjadinya berbagai macam tragedi di negeri Yaman mulai dari tahun 2010-an sampai tahun 2015 yang hangat-hangatnya, itu ada di sana satu gerakan yang namanya Houthi, ya, Houthi, gerakan pemberontak terhadap pemerintahan Republik Yaman itu. Ini mereka punya slogan luar biasa. Jadi kalau antum tertipu dengan slogan, itu antum bisa berpihak kepada mereka, bisa membela mereka, bahkan bisa menyanjung-nyanjung mereka. Karena dia punya slogan, itu dia punya bendera. Dia punya bendera dan dia punya stiker-stiker yang dia tempelkan di senjata-senjatanya. Apa slogannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Kemudian apa? Al-maut lil Amerika, al-la'nu lil Yahud. Kematian kepada Amerika, laknat kepada Yahudi. An-nasru lil Islam, pertolongan kepada Islam. Tetapi yang dia bom masjid dan yang dia bunuh kaum muslimin, ahlus sunnati wal jamaah. Dia bunuh para salafiyun, yang dia bantai, yang dia perangi, dan dia melakukan pemboman di masjid-masjid ahlus sunnati wal jamaah. Nah, makanya kalau kita lihat di media, kita lihat bendera-bendera mereka, kita lihat slogan-slogan mereka, kita bisa tertipu dengan mereka, ya. Tetapi apa? Sebab itu kita katakan kita tidak melihat kepada slogan, tapi kita melihat kepada hakikat dari sesuatu itu sendiri, ya. Sehingga terserah saja ahlul bid'ah mau menamakan ahlus sunnah dengan apapun, yang jelas ahlus sunnah berlepas diri dari tuduhan-tuduhan itu. Karena hakikatnya ahlus sunnah, mereka berjalan di atas Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafuna as-salih. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa ahlus sunnah melemparkan tuduhan-tuduhan yang begitu buruk? Ahlul bid'ah melemparkan tuduhan-tuduhan yang begitu buruk kepada ahlus sunnah. Jawabannya di sini ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama telah diisyaratkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi di sini, yaitu apa? Yuriduna bidzalika ibtalal athar. Yang mereka menginginkan dengan tuduhan-tuduhan itu adalah untuk apa? Membatalkan atau untuk menolak athar, menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dengan cara yang lebih indah. Ini kalau dia langsung itu kelihatannya sulit, tapi dia datang dengan cara yang lebih indah, yang lebih halus, yaitu dia berikan dulu semat gelar-gelar yang buruk sehingga orang tidak antipati lagi kepada ahli ilmu, maka orang menjauh dari ahli ilmu, secara otomatis ilmu yang dibawa itu ditolak atau padam dengan sendiri. Ini cara pertama. Yang kedua adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa dan As-Sarimul Maslul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan begini, kata beliau, fa innal qadha fi khairil qurun alladzina sahibur rasul qadhun fir rasul kama qala Malik wa ghairuhu min a'immatil ilmi. Haula'i ta'anu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innama ta'anu fi ashabihi liyaqulal qail rajulu su'in kana lahu ashabus su' walau kana rajulan salihan lakana ashabuhu salihin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yani fa inna kadha fi khairil qurun alladzina sahibur rasul, yaitu cercaan kepada generasi terbaik yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu qadhun fir rasul, hakikatnya adalah cercaan terhadap
Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama qala Malik wa ghairuhu min a'immatil ilmi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas dan yang lainnya dari imam-imam ahlul ilmi. Yaitu kata mereka, haula'i ta'anu fi ashabi Rasulillah, innama ta'anu fi ashabihi liyaqul al-qail rajulu su'in kana lahu ashabus su'. Sesungguhnya mereka para ahlul bid'ah itu mereka mendiskreditkan, ya, mereka mendiskreditkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah supaya orang itu berkata rajulusu, Rasulullah ini adalah orang yang jelek, Rasulullah ini orang yang buruk. Kana lahu ashabusu, karena dia punya teman-teman yang buruk. Walau kana rajulan saleh, sekiranya Rasulullah itu adalah orang yang saleh, lakana ashabuhu salihina, niscaya dia juga punya teman-teman pasti saleh. Begitu maksudnya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ada dua hal, intinya mereka ingin membatalkan Islam. Intinya mereka ingin meruntuhkan Islam. Tapi mereka meruntuhkan Islam dengan cara-cara yang bagus, cara-cara kamuflase, ya. Yaitu yang pertama, mereka mencerca ahlul haq, memberikan gelar-gelar yang buruk kepada ahlul haq adalah untuk membatalkan kebenaran yang dibawa oleh ahlul haq itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mencerca sahabat Nabi, mencerca ahlul hadis, terutama sahabat Nabi, itu hakikatnya mereka ingin mencela Nabi. Hakikatnya mereka ingin mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau mereka celah sahabat Nabi, otomatis yang mereka celah adalah Nabi. Karena ada anggapan, ada asumsi bahwa sekiranya Rasulullah itu orang yang baik, pasti dia berteman dengan orang yang baik. Pasti dia berteman dengan orang yang baik. Tapi apa? Teman-temannya ini buruk semua. Ya, semuanya mendapatkan celaan. Berarti Rasulullah secara otomatis adalah orang yang buruk, rajulun su' wal iyadu billah. Dan ini tuduhan yang buruk. Tuduhan yang apa? Yang buruk. Kenapa begitu? Karena kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dinul mar'i ala khalilih falyanzur man yukhalil atau kama jaa fil hadis. Yaitu agama seseorang itu dilihat dari temannya, dilihat dari teman duduknya. Maka hendaklah seseorang memperhatikan siapa teman duduknya. Lah kalau sahabat-sahabat Rasul orang-orang yang buruk, ya otomatis teman duduk Rasulullah orang-orang yang buruk, maka Rasulullah pun buruk, waliyadzubillah. Seandainya Rasulullah orang yang baik, maka teman-temannya juga pasti adalah orang-orang yang saleh. Begitu anggapan mereka. Mafhum ya ikhwan? Jadi sekilas itu masuk logika, ya. Sekilas masuk apa? Masuk dalam logika manusia. Tapi sungguh ini adalah tuduhan yang batil, tuduhan yang batil. Nah, kemudian ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Berikutnya kata Al-Imam As-Sabuni rahimahullah bahwa itu semua adalah asabiyah, ya, fanatisme, kekelompokan yang membuat mereka benci dan marah terhadap ahlul hadis. Lalu mereka menyematkan gelar-gelar yang buruk tersebut kepada ahlul hadis. Padahal hakikatnya wala yalhaqu ahla sunnati illa ismun wahid. Ya, tidak disematkan kepada ahlu sunnah kecuali satu nama, wa huwa ahlul hadis, yaitu ahlul hadis. Jadi begini ya ikhwan, kalau sekiranya di zaman ini antum mendapatkan gelar-gelar yang buruk, ya, antum mendapatkan tuduhan-tuduhan yang buruk, ya itu biasa. Itu biasa. Telah ada dari kalangan imam-imam ahlul hadis yang mendapatkan tuduhan yang lebih jelek dari itu, ya, mendapatkan tuduhan yang lebih jelek. Ya, taruhlah pada tahun-tahun belakangan, ya, 115 Hijriah ke belakangan itu ada seperti tuduhan kepada Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Dikatakan apa? Keluar dari tanduk syaitan, Najd, ya. Nah, tuduhan-tuduhan yang batil. Begitu pula tuduhan kepada apa imam ahlul hadis di abad ini, yaitu apa Syekh Nasruddin Albani, ya, dihina dengan hinaan yang luar biasa. Hakikatnya bukan pribadi beliau, tetapi hakikatnya ilmu yang beliau bawa tentang hadis itu ingin digugurkan oleh mereka. Ingin apa? Digugurkan oleh mereka. Nah, jadi ikhwan,
sekali lagi kita lihat di zaman ini ya, kalau ada orang yang dia lancang berbicara tentang kehormatan ahlul hadis, ya, kehormatan orang-orang yang terkenal, para imam-imam yang terkenal, mereka telah mendedikasikan umur dan ilmu mereka, perjuangan mereka terhadap Islam dan perkembangannya, muncul dari lisan-lisan mereka, ya, lancang terhadap kehormatan para imam-imam tersebut, maka ketahuilah orang-orang ini telah berjalan pada jalannya ahlul bid'ah, telah berjalan pada jalannya ahlul bid'ah. Karena salah satu jalan dari jalannya ahlul bid'ah itu adalah apa? Dia banyak menghina, ya, menghina ahlul athar. Dia menghina ahlul athar. Walaupun dia muncul dengan pola-pola yang lain, walaupun dia muncul dengan pola-pola yang lain. Sebab itu ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, terkadang ahlul bid'ah itu dia pandai sekali berkamuflase. Dia pandai sekali berkamuflase. Dia bisa muncul dengan berbagai macam cara dan dia bisa menyembunyikan diri sangat rapi. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Barbahari punya satu kalimat yang luar biasa sekali, kata beliau, ahlul bid'ah itu seperti kalajengking. Ya, dia masukkan kepalanya di dalam pasir tapi ekornya di luar. Jadi begitu kita di dekatnya kita tidak tahu, kita lihat oh tidak ada ini, cuma ekornya aja. Tapi begitu kita lalai, dia kasih keluar kepalanya, dia tikam, dia gigit. Ya. Ya, begitulah orang-orang yang bergaul dengan ahlul bid'ah, sering bikin kajian bersama, bikin bantahan bersama, ya. Tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya. Ya, dia berpura-pura saja baik. Dia berpura-pura baik, tapi dia menyimpan dendam dan kebencian yang sangat. Kenapa? Karena ahlul hadis selamanya tidak akan pernah bersama dengan ahlul bid'ah. Tidak akan pernah bersama. Dan terkadang dia tampil dengan tampilan seolah-olah seorang yang berkhidmat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mempunyai pergaulan yang menunjukkan jati dirinya. Ya. Ada orang dia menampakkan bahwa dia itu baik, mungkin juga dia baca kitab-kitab para ulama di majelisnya, tapi hakikatnya dia itu bisa nampak. Nampak dari mana? Nampak dari pergaulannya, nampak dari temannya, nampak dari temannya. Sebab itu dikatakan oleh sebagian salaf, dinukilkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibana Al-Kubra, bahwa qala ba'du salaf innar rajul la yusirru bi bid'atihi sanah fa idza sahiba ghairahu dhaharat. Ya, sesungguhnya seseorang itu bisa saja dia menyembunyikan kebid'ahannya sepanjang tahun, yakni selama 1 tahun bisa jadi. Dia pandai menyembunyikan bid'ahnya. Dia tenang, dia pandai berkamuflase, ya. Tetapi fa idza sahiba ghairah, ketika dia berteman maka dhaharat, nampaklah kebid'ahannya itu. Nampaklah kebid'ahannya. Nampaknya kebid'ahannya pada pada pertemanannya tersebut. Nah, maka ikhwan fillah azza wa iyyakum, sebab itu kalau kita lihat ya keterangan-keterangan dari para ulama, itu rata-rata sangat memperingatkan kita dari ahlul bid'ah, sangat memperingatkan kita. Sebagaimana Abu Kilabah itu beliau pernah berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi ma'a sahibi bid'ah fa'lam annahu sahibu bid'ah." Perhatikan. Apabila engkau melihat seseorang itu berjalan bersama ahlul bid'ah, ya bergaul dengan ahlul bid'ah, fa'lam annahu sahibu bid'ah. Ketahuilah bahwa dia itu ahli bid'ah. Enggak usah banyak ngomong, enggak usah berkamuflase, enggak usah banyak melakukan klarifikasi. Apa yang engkau ucapkan kami enggak percaya, yang kami percaya adalah keterangan para ulama. Yang kami lebih percaya adalah keterangan para ulama. Kalau dia katakan, "Dah, saya dengan mereka itu cuman kita berkolaborasi untuk membantah Syiah." Ya, enggak, kita berkolaborasi untuk menulis bantahan terhadap Syiah, ini zamannya Syiah berkembang. Lah, kita katakan tidak. Kenapa? Karena Abu Kilabah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi ma'a sahibi bid'ah, fa'lam annahu sahibu bid'ah." Ya, apabila engkau melihat seseorang berjalan bergandengan tangan dengan ahlul bid'ah, enggak usah banyak ngomong, ketahuilah dia ahlul bid'ah. Ketahuilah dia ahlul bid'ah. Kenapa? Karena teman seseorang itu menunjukkan jati dirinya. Telah berlalu kita katakan bahwa merpati tidak akan berteman dengan kambing, ya kan? Merpati tidak akan berteman dengan kambing. Merpati dia akan berjalan dengan merpati. Domba akan berjalan dengan domba. Sehingga kalau kita lihat misalnya merpati dia bermain dengan kambing, itu mustahil. Itu mustahil. Ya. Nah, sebab itu ada orang-orang yang ngeyel, ada orang-orang yang ngeyel. Kalau dikasih tahu kebenaran kadang dia ngeyel. Dia menganggap dirinya
lebih berhak. Dia menganggap dirinya lebih berhak. Padahal itu apa? Dia bilang, oh saya tidak peduli apa pendapatnya, apa pemikirannya, tapi saya lebih percaya kepada diri saya mampu menepis, saya bisa ambil yang baik, saya bisa buang yang buruk, maka saya bersama dengan dia. Ada orang seperti ini. Ada orang apa? Seperti ini, ikhwan. A'azzani Allahu wa iyyakum. Padahal ini adalah apa? Ini adalah keburukan, ini bahaya. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri di dalam Ibanatul Kubra, Al-Imam Ibnu Battah menukilkan keterangan Sufyan Ats-Tsauri bahwa Sufyan Ats-Tsauri dia berkata, ya, man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ihda thalathin. Ya, min ihda thalath. Barang siapa yang bergaul dengan ahlul bid'ah, itu dia tidak selamat dari tiga hal. Dia tidak selamat dari tiga hal. Yaitu imma ayyakuna fitnatan li ghairihi, aw yaqa'a fi qalbihi syai'un fayazigha bih, aw yaqulu wallah ma ubali ma yatakallamun wa ana wathiqun bi nafsi faman amina dinahu tarfata ainin sulibah. Ya, yang pertama apa? Seorang yang berteman, yang duduk bersama ahli bid'ah, itu dia tidak akan selamat dari tiga perkara. Perkara yang pertama, imma yakuna fitnatan li ghairihi. Bisa jadi orang ini menjadi fitnah bagi orang lain. Menjadi fitnah bagi orang lain. Paling ringannya, seandainya dia itu tidak tertipu dengan kebid'ahan orang yang dia bersama dengan mereka, dikatakan, dah ini mereka punya kebaikan, dah ini kita bicara dalam persoalan ekonomi syariah, atau dah ini kita bicara di dalam bab apa, cuman bab wudu doang, anda ini kita bicara dalam bab talak doang, anda ini kita bicara dalam bab apa, misalnya nikah doang. Maka kita katakan, nikah ibadah apa enggak? Ibadah. Syariat bukan? Syariat. Talak ibadah bukan? Ibadah. Talak syariat apa bukan? Syariat. Wudu ibadah bukan? Ibadah. Wudu syariat apa bukan? Syariat. Lalu kenapa anda berbicara dengan ahlul bid'ah tentang syariat Allah? Dalam syariat Allah. Pantaskah anda berbicara dengan ahlul bid'ah dalam syariat Allah? Pantas enggak? Ahlul bid'ah terhadap Allah saja dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Dia membuat-buat kebid'ahan atas nama Allah Azza wa Jal. Bahkan dosa yang paling besar secara umum daripada kesyirikan. Nah, ahlul bid'ah, orang yang berbicara, tidak usah sampai ahlul bid'ah, orang yang berbicara agama tanpa ilmu, seandainya dia benar, dia berdosa. Seandainya dia benar, dia berdosa. Lah Ustaz, kita ambil benarnya saja. Kita katakan seandainya dia benar, dia berdosa apa tidak? Berdosa. Dari sisi mana dia berdosa? Dia bicara tanpa ilmu. Dia bicara tanpa ilmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ketika dia bicara tanpa ilmu, berarti dia melanggar larangan apa enggak? Melanggar larangan. Berdosa enggak melanggar larangan? Tapi dia benar, tidak ada urusan. Dia benar, itu urusannya nanti dengan Allah. Tapi yang jelas dia telah melakukan satu pelanggaran, yaitu menentang larangan Allah Azza wa Jal. Ya, mafhum ya? Dia menentang. Oleh sebab itu Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan orang yang berbicara tentang agama atau seorang hakim, itu dia dalam tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia benar tapi tanpa ilmu dia bicara, walaupun dia benar dia berdosa. Walaupun dia benar dia berdosa. Yang kedua, seorang hakim yang dia berilmu tapi ijtihadnya salah, dia berpahala apa tidak? Berpahala. Yang ketiga, seorang hakim ijtihadnya benar, dia berpahala enggak? Berpahala, dua pahala. Jadi hakim itu ada tiga. Bicara tentang ilmu agama halal haram, bicara tentang syariat Allah, itu tiga keadaan. Pertama, benar tapi tidak berilmu, bukan di atas ilmu, cuman kebetulan benar doang. Ya. Maka ini berdosa. Yang kedua, dia berilmu tapi dia keliru dalam ijtihad, dia dapat satu pahala. Yang ketiga, dia berilmu, dia ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Maka kita katakan, paling kurang kalau anda bergaul dengan ahlul bid'ah, paling kurang orang-orang yang sesat, yang gak mengerti agama, yang banyak ngocehnya dari Sabang sampai Merauke, ngoceh terus tentang agama, gak pernah belajar, riwayat belajarnya gak jelas dari mana, maka ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum, paling kurang anda telah menipu orang lain tentang dirinya. Anda telah menipu orang lain tentang dirinya. Dari mana kita katakan anda menipu orang lain tentang dirinya? Karena begitu anda ada bersama dia, maka orang-orang yang berlevelnya berada di bawah anda akan memberikan tazkiyah kepada dia karena anda bersama dengan dia. Mafhum? Paham ya ikhwan?
Oh enggak, itu Ustadz si Fulan bersama. Oh enggak, itu si ikhwan itu yang rajin ngaji itu bersama sama Fulan. Minimal orang lain tertipu karena Anda bersama dengan dia. Paham ya? Nah ini bahaya. Ini bahaya pertama kata Sufyan Ats-Tsauri. Bahaya yang kedua adalah apa? Au yaka fi qalbihi syai'un fayazigha bihi. Atau telah terjadi sesuatu di dalam hatinya sehingga dia menyimpang. Ya, ini terburuk. Bergaul dengan ahlul bid'ah, pengaruh ahlul bid'ah datang kepada dirinya, masuk di hati, dia pun menyimpang. Ini terburuk. Ya. Nah, atau yang ketiga, buruk juga yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga, au yaqula wallahi ma ubali ma yatakallamun. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak peduli apa yang mereka katakan tentang si fulan. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli tentang apa yang mereka katakan tentang si fulan. Yang jelas saya bergaul dengan dia dan ana wathiqun binafsi. Saya lebih percaya tentang diri saya. Ini overdosis kepercayaannya dia. Seolah-olah dia itu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau dia seperti Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahumullah. Paham ya ikhwan? Kenapa dia mengatakan saya tidak peduli, kata orang tidak peduli. Ya ini saya lebih percaya tentang diri saya. Maka kita tanyakan, Anda siapa? Anda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Atau Anda Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani? Atau Anda adalah Ibnu Abdul Bar? Atau Anda Ibnu Rajab? Atau Anda siapa? Muhammad bin Sirin? Atau Anda siapa? Ibnu Musayyab? Atau Anda Al-Hasan Al-Basri? Atau Anda imam-imam dari kalangan tabi'at tabi'in? Atau Anda imam dari kalangan generasi yang keempat sekelas Imam Ahmad, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi? Atau Anda mungkin di kalangan Imam Jarwat Ta'dil, Anda mungkin yang paling bawah sekali Al-Imam Al-Hakim misalnya? Apa Anda selevel dengan mereka sehingga Anda mengatakan ana wathiqun binafsi, saya lebih percaya terhadap diri saya daripada perkataan orang? Ya. Nah, ini resiko yang ketiga yang akan menimpa diri seseorang. Ana wathiqun binafsi. Dia katakan begini, wallah ma ubali ma yatakallamuna, ana wathiqun binafsi. Ya, demi Allah saya tidak peduli dengan apa yang mereka katakan, saya lebih percaya terhadap diriku sendiri. Faman amina dinahu tarfata ainin, kata Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang merasa aman terhadap agamanya sekedip mata saja, sulibah, niscaya akan dicabut agamanya tersebut. Ya, barang siapa yang merasa aman sekedap mata saja dari dirinya terhadap agamanya, dia katakan, wah saya tidak apa-apa, saya aman. Ya, saya wathiqun binafsi, saya percayalah, saya yakin, saya lebih kuat, saya lebih paham, saya mengerti sepak terjangnya, saya tahu kesesatannya. Atau tidak apa-apa, kita kan tidak tahu nanti kalau yang sesat yang mana ya kita bantah. Kan begitu ya. Seolah-olah dia adalah orang-orang yang sudah mempunyai posisi untuk membantah penyimpangan. Maka dia katakan tidak peduli, itu kaca ucapan orang, nggak apa-apa, saya nggak peduli, tetapi saya percaya diri saya. Ini orang seperti ini, dia apa? Dia merasa aman, agamanya tuh aman. Ya, dia merasa aman dari fitnah. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang merasa aman agamanya satu kedipan mata saja, sulibah, niscaya Allah akan mencabut agamanya dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mencabut agamanya dari dirinya. Nah, dan ini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum bahaya sekali. Lebih dari itu Fudail bin Iyad berkata, Fudail bin Iyad dalam Ibanatul Kubra berkata bahwa man jalasa sahiba bid'atin lam yu'ta al-hikmah. Barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah, lam yu'ta al-hikmah, niscaya dia tidak akan diberi hikmah. Niscaya dia tidak akan diberi apa? Diberi hikmah. Nah, maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ini para ulama dari zaman ke zaman menasihati kita supaya kita itu apa? Demi menjaga agama kita, kita bersikap hati-hati ketika bersama dengan ahlul bid'ah. Maka kita lihat ya, sangat jarang sekali dan hampir nyaris tidak pernah ada, ya, melainkan dalam beberapa perkara tertentu saja, itu jarang para ulama membantah kebid'ahan dengan bid'ah, jarang, tidak ada. Maka masih banyak kebenaran yang kita yang ada untuk membantah kebid'ahan. Jadi tidak perlu mengambil ucapan tokoh-tokoh ahlul bid'ah untuk membantah kebid'ahan, tidak perlu. Masih banyak kebenaran yang dikeluarkan oleh ahlul haq untuk membantah kebid'ahan. Ya, nah, sebab itu apa? Kita lihat orang-orang yang menyelisihi manhaj ini, mereka bergabung dengan berbagai macam kelompok dengan apa? Dalih mau membantah apa? Membantah kebenaran. Ini apa namanya? Ya, bergabung dalam apa? Kelompok-kelompok yang tidak ada batasnya.
Tidak ada batasnya. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan pertolongan kepadanya, kepada kelompok yang demikian. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya itu hanya kepada At-Taifah Al-Mansurah, hanya kepada At-Taifah Al-Mansurah. Taifah Al-Mansurah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan al-haq, orang-orang yang bersih daripada syirik dan bid'ah, orang-orang yang bersih daripada apa? Syirik dan bid'ah. Ketika bercampur di sana antara ahlul haq dan ahlul batil, bercampur di sana antara tauhid dan syirik, bercampur di sana antara sunnah dan bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan pertolongan kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Menurunkan pertolongan kepadanya. Nah. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Wa qala Abu Uthman, qultu ana, aku katakan, Al-Imam As-Sabuni berkata, aku katakan, ra'aitu ahlal bid'ah fi hadhihi al-asma'i allati laqabu biha ahla sunnah la yalhaquhum syai'un minha fadlan minallahi wa minnah. Salaku ma'ahum salakal musyrikina la'anahumullahu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Al-Imam As-Sabuni, aku katakan, aku melihat ahli bid'ah di dalam nama-nama ini, yaitu nama-nama yang mereka lakapkan kepada ahlu sunnah itu, hasyawiyah, mujabbirah, musyabbiha dan seterusnya itu, la yalhaquhum syai'un minha. Nama-nama itu sama sekali tidak ada pada ahlu sunnah. Ya, fadlan minallahi wa minnah. Itu semua adalah karena karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salaku ma'ahum maslakal musyrikina la'anahumullah ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah ini mereka telah menempuh jalannya orang-orang musyrik ketika berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum iqtasamul qaula fihi, yaitu orang-orang musyrik mereka telah membagi-bagi ucapan dalam menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu ba'dhum sahiran wa ba'dhum kahinan wa ba'dhum sya'iran wa ba'dhum majnunan wa ba'dhum maftunan wa ba'dhum mutafarriyan mutakhalliqan kadzaban. Ya, sebahagian mereka orang-orang musyrik itu menamakan Rasulullah sebagai sahir, penyihir. Sebagian menamakan Rasulullah kahin, dukun. Sebagian menamakan Rasulullah syair, penyair. Sebagian menamakan Rasulullah majnun, gila. Sebagian menamakan Rasulullah maftunan, terfitnah. Wa ba'dhum mutafarriyan mutakhalliqan kadzaban. Dan sebagian di antara mereka menamakan Rasulullah adalah orang yang mengada-ngada dan pendusta. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'aib ba'idan bari'an. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berlepas diri dan sangat jauh dari tuduhan-tuduhan tersebut. Walam yakun illa rasulan mustafan nabiyyan. Qala Allah azza wa jal, undur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Yaitu apa? Walam yakun illa rasulan, dan Nabi itu tidak ada yang lain bagi Nabi melainkan beliau adalah utusan, beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah, beliau adalah seorang Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, undur kaifa darabu lakal amthal, perhatikanlah bagaimana mereka orang-orang musyrik itu membuat perumpamaan-perumpamaan yang batil kepada engkau, fadallu, sehingga mereka sesat, fala yastati'una sabila, sehingga mereka tidak lagi dapat jalan untuk kembali dari kesesatan mereka. Paham maksud Al-Imam As-Sabuni? Paham ya ikhwan? Nah, maksudnya apa? Maksudnya Imam As-Sabuni mengatakan begini, satu perbandingan ya, analogi. Analoginya itu ahli bid'ah itu memberikan gelar-gelar yang buruk kepada ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah hakikatnya berlepas diri dari itu. Ahlul bid'ah ini mereka menempuh jalan pendahulu mereka yang telah terjadi pada zaman Nabi dari kalangan orang-orang musyrik. Yaitu orang-orang musyrik ketika berhadapan dengan Nabi, mereka juga memberikan gelar-gelar yang buruk kepada Nabi. Tetapi Nabi SAW bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Itu maksudnya. Mahfum ya? Jadi tuduhannya silakan tuduh saja, tidak apa-apa. Tapi hakikatnya benar apa enggak, tidak ada urusan. Silakan tuduh, ya terserah. Begitu. Ya. Nah, sampai di sini paham ya ikhwan? Baik. Kalau ditanyakan apa fungsinya ini? Fungsinya adalah Al-Imam As-Sabuni ingin menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang terang
bahwa ahlul bid'ah itu dimanapun, kapanpun, zaman apapun, waktu apapun, tempat manapun, lisan mereka tidak akan pernah bersih daripada mencela ahlul hadis. Ya, paham ya? Baik. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita tutup, ana ingin sampaikan satu nasihat dengan ucapan sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Amr, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ilal masjid fawajada fihi halqatain. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar ke masjid dan beliau mendapati di masjid itu ada dua halaqah. Ada dua halaqah. Ihdahuma yaqra'unal Qur'ana wa yad'una Allah. Halaqah yang pertama mereka membaca Al-Quran dan mereka berdoa kepada Allah. Wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Halaqah yang lainnya mereka belajar dan mereka mengajar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiltahuma ala khairin. Ya, dua halaqah ini berada di atas kebaikan. Wa haula'i yaqra'unal Qur'ana wa yad'una Allah. Fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kata Nabi, mereka ini yaitu orang-orang yang baca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah akan memberinya kepada mereka, dan jika Allah kehendaki, Allah akan menahannya dari mereka. Apa yang dia minta itu kalau Allah kehendak Allah beri, kalau Allah berkehendak juga Allah tahan, Allah tidak beri. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haula'i yata'allamuna wa yu'allimun. Sementara halaqah kedua yang mereka itu belajar dan mengajar itu, innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus ini untuk apa? Bersama dengan mereka, yaitu sebagai guru, ya, sebagai orang yang mengajar. Nah, saya ingin katakan bahwa athar ini menunjukkan kepada kita bahwa antum hadir dalam majelis ilmu itu tidak ada ruginya, ya. Hadir dalam majelis Quran tidak ada ruginya. Hadir dalam majelis ilmu, belajar dan mengajar tidak ada ruginya. Dua-duanya ada faedah. Dua-duanya ada faedah. Walaupun memang kalau antum cepat-cepat pulang peluk istri juga ada faedah. Tetapi mungkin faedahnya berbeda, ya Gus, ya. Faedahnya agak beda dengan apa? Faedah ketika Anda berada dalam majelis ilmu. Maka tidak apa-apa antum tahan 30 menit berada dalam majelis ilmu, insyaallah taala manfaatnya besar, ya. Nah, baik, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.